Selama ini mobil keluarga yang kita tahu itu pasti jenisnya MPV atau SUV. Mobil-mobil yang minimal bisa angkut 4 orang dan bahkan bisa sampai 7 orang. Dan kalau udah ngomongin soal mobil keluarga, salah satu syaratnya kan pasti ukuran kabinnya harus roomy, harus lega. Tapi ya namanya juga mobil keluarga kan, pasti ya gitu-gitu aja. Kadang malah cenderung membosankan dan ya cuma pentingin fitur-fitur gimmick aja palingan. Nah, ini ada mobil yang cocok banget buat keluarga yang beranggotakan 4 orang yang dijamin gak membosankan dan justru bisa sambil meningkatkan adrenalin. Naik mobil ini mungkin malah lebih kerasa kayak lagi ajak keluarga naik roller coaster dibanding naik mobil. Inilah mobil keluarga tercepat di dunia saat ini, Koenigsegg Gemera. Jadi konsep dari Koenigsegg Gemera ini adalah Daily Drivable Exotics. Sebuah mobil eksotik yang bisa dipakai dan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Sebuah mobil yang nggak cuma siap buat ngebut, tapi juga siap buat antar anak ke sekolah. Menurut pengakuannya Christian von Koenigsegg, foundernya Koenigsegg, dia bilang ide bikin Gemera itu awal mulanya banget, itu sekitar tahun 2003. Waktu itu dia dan istrinya lagi pertama kalinya punya anak dan waktu itu kira-kira masih umur 2 tahunan. Waktu itu mereka mikir tentang kemungkinan menciptakan sebuah mobil eksotik tapi tetap praktikal. Mobil yang handcrafted, sophisticated tapi bisa dipakai buat sekeluarga. Dan sekarang lahirlah Koenigsegg Gemera. Sebetulnya Koenigsegg Gemera ini juga sekaligus mematahkan stigma kalau mobil 4 penumpang dan praktis itu harus membosankan, less exotic, dan punya performa yang biasa-biasa aja. Tapi apa bedanya sama 4-seaternya Porsche, Lamborghini, BMW M Division, Mercedes AMG, bahkan yang terbaru punyanya Ferrari. Kan mereka juga 4-seater nih, bisa ngebut dan bisa ajak anak istri juga. Beda dong, Koenigsegg itu exotic. Apa sih yang kebayang di kepala kalian kalau dengar kata eksotis? Sesuatu yang jarang dan susah ditemuin kan? Nah, Gemera ini cuma diproduksi 300 unit aja di seluruh dunia. Jadi kalau mau dibandingin dengan merek-merek tadi yang produknya lebih massal, pastinya beda kelas dong. Kalau secara ukuran kubikasi mesinnya, sebetulnya Koenigsegg Gemera ini nggak jauh beda kok sama mobil keluarga di Indonesia. Misalnya aja, Toyota Innova ukuran mesinnya 2000 cc. Sama, di Gemera juga mesinnya cuma 2000 cc kok. Bahkan di Gemera itu jumlah silindernya di mesinnya itu cuma 3 buah. Lah, tapi kan tadi katanya mobil ini mobil keluarga tercepat di dunia. Gimana sih? Iya, namanya juga Koenigsegg ya. Produsen mobil hypercar yang line up produknya selalu diadu dengan Pagani dan sekelas Bugatti. Nggak mungkin kalau spesifikasinya cuma berhenti sampai di situ aja. Oke. Sebagai gambaran aja deh ya. Mobil-mobil keluarga yang sekarang tersedia di market Indonesia itu torsinya mungkin range-nya di sekitar 150 sampai 250, 300 Nm mungkin. Ya let's say kalau termasuk mobil SUV turbo diesel mungkin bisa sampai ke 450-an Nm lah ya. Nah, coba kalau kita compare sama torsinya Gemera. Koenigsegg Gemera, yang tadi saya sebut ukuran mesinnya cuma 2000 cc 3 silinder, menghasilkan total torsi sebesar 3.500 Nm. 3.500. Perhatiin, ini angka torsinya ya, bukan ukuran mesinnya. Sedangkan untuk powernya secara total, dia bisa menghasilkan sampai 1.700 horsepower. Ini ngomongin data statistik performanya Gemera berasa kayak lagi ngomongin harga gorengan ya. Dan yang serunya adalah walaupun mesinnya cuma 2000 cc 3 silinder, tapi bisa ditarik sampai 8.500 rpm. Tapi dari tadi saya sebutin angka-angkanya dengan kata total. Berarti ada semacam suatu gabungan dong. Total dari hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yes, betul.
Koenigsegg Gemera ditenagai oleh kombinasi mesin pembakaran konvensional dengan format 2000 cc twin turbo 3 silinder yang menghasilkan tenaga 600 horsepower dan torsinya 600 Nm. Ditambah baterai berukuran 16,6 kWh dan 3 motor listrik. Kombinasi inilah yang membuat data spesifikasi Gemera terdengar gaib. Tapi yang lebih gaibnya lagi, angka waktu akselerasinya Gemera. Koenigsegg Gemera bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 1,9 detik. Sama cepatnya dengan kita menyebutkan kalimat 1,9 detik tadi. Inilah kenapa tadi di awal saya sempat bilang kalau serasa kayak naik roller coaster. Karena kalau orang naik roller coaster itu kan pasti rame-rame ya. Terus tegangnya barengan, paniknya juga barengan. Nah, naik Gemera juga sama. Ketika digaspol akselerasi 1,9 detik, yang pasti panik, ketakutan, bukan cuma drivernya aja dong. Tapi ketiga penumpang lainnya pasti dijamin juga merinding panik tuh. Ya bayangin aja biasa naik MPV yang segaspol-gaspolnya, paling akselerasinya cuma 8, 10, 15 detik mungkin. Terus naik Gemera akselerasinya cuma 1,9 detik. Mobil ini secara ukuran wheelbase-nya itu cukup panjang loh. Bahkan wheelbase-nya lebih panjang dari Hyundai Palisade. Hyundai Palisade itu wheelbase-nya kalau nggak salah sekitar 2,9 meter. Kalau wheelbase-nya Gemera itu 3 meter. Tapi kalau mobil hypercar punya wheelbase sepanjang itu berarti nggak lincah dong. Nah, Koenigsegg sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi mereka melengkapi Gemera dengan rear wheel steering. Artinya roda belakangnya juga akan berbelok hingga sudut tertentu untuk membantu manuver mobil. Bahkan Christian von Koenigsegg bilang, walaupun ukuran wheelbase-nya Gemera panjangnya 3 meter, tapi pas nyetir rasanya nggak akan beda dengan nyetir mobil yang wheelbase-nya cuma 2,5 meter. Bayangin aja ya, mobil sepanjang Palisade, tapi lincahnya kayak Mini Cooper. Nah, ngomongin kelincahannya, salah satu yang membantu Gemera jadi lebih lincah adalah strukturnya. Jadi struktur cangkang utamanya itu yang jadi rumah dari bagian interiornya, itu dia pakai material yang sangat kuat. Inilah salah satu hal yang membantu Gemera bisa lebih rigid dan lebih stabil untuk bermanuver. Walaupun di Gemera nggak punya pilar B yang memisahkan antara kabin depan dan belakangnya. Dari tadi di awal kita ngomongin soal hypercar with high practicality. Memangnya seberapa praktikal sih? Seberapa family friendly kah si Gemera ini? Di bagian interior, Koenigsegg Gemera dipersenjatai oleh 8 cup holders untuk 4 penumpang. Masing-masing penumpangnya itu jadi punya 1 cup holder berpendingin dan 1 cup holder berpenghangat. Jadi kalau kalian misalnya mau pergi ke drive-thru-nya Starbucks dengan Gemera, kalian bisa pesen tuh hot cappuccino 1 dan ice americano-nya 1. Nggak perlu buru-buru dihabisin minumannya karena takut keburu nggak panas atau nggak dingin lagi gitu. Selain itu, infotainment di Gemera juga bisa diakses secara wireless, yang artinya kalian sebenarnya bisa nonton Netflix di dalamnya. Bahkan nonton Netflix di Gemera itu bisa makin pol lagi rasanya karena joknya Gemera dilengkapi dengan memory foam. Artinya si busa joknya ini akan mengikuti bentuk tubuh kalian pas kalian duduk di situ. Untuk struktur joknya sendiri, mereka pakai material karbon monokok yang rigid dan kuat. Makanya kalau jok mobil Eropa rata-rata bobotnya sekitar mungkin 75 kg, joknya Gemera itu cuma 25 kg. Ringan banget, tapi tetap kuat karena material karbonnya tadi. Tapi jok ini tetap bisa di recline loh, jadi penumpangnya masih bisa dapat posisi yang nyaman gitu pas duduk. Nah, terakhir ada satu fitur di mobil ini yang bakalan bikin kalian geleng-geleng kepala. Ukuran pintunya gede banget. Jadi Gemera itu pakai format pintu scissor doors, pintu gunting. Jadi bukanya akan membentang dari bawah sampai ke atas. Pas posisi lagi terbuka ke atas, itu bentang tingginya bisa lebih tinggi dari tinggi orang bule. Mungkin total panjang pintunya itu antara, mungkin 1,8 sampai 2 meter kali ya. Ya maklum aja sih, karena pintu ini kan jadi akses buat 2 orang di tiap sisi kanan dan kirinya ya. Jadi ya mau nggak mau akses bukaannya juga harus super besar tuh. Oke, itulah tadi sekilas fakta tentang Koenigsegg Gemera, si daily drivable exotic dari negeri Swedia.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.